Oke, Bang Will, record dulu ya. Boleh kan? Oh ya, ini suaraku kedengaran jelas nggak? Kedengaran Bang, aman. Oke, thank you. Oke, jadi pada malam hari ini kita bakalan ngebahas sedikit mengenai program linear, salah satu matkul yang mungkin berkaitan dengan laboratorium kami, yaitu STEM, gitu. Oke, jadi yang pertama pengen aku bahas adalah mengenai General Optimization Model. Jadi, seperti yang kita tahu, Prolin itu adalah salah satu mata kuliah yang berkaitan dengan optimasi. Jadi di tingkat di TI ini kita mungkin bakalan belajar beberapa mata kuliah wajib yang berkaitan dengan optimasi. Yang pertama itu adalah program linear, yang kedua itu ada operation research yang akan dipelajari masa depan, dan juga ada matematika optimasi yang mungkin kalian pelajari pada hari ini. Nah, untuk bisa mengoptimasi suatu hal, maka kita butuh sebuah model, di mana model optimasi yang kita gunakan itu bentuknya adalah sebuah persamaan matematika, di mana di sini yang pengen kita cari tahu adalah apa nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu persamaan matematika yang kompleks. Nah, secara umum, model dari optimasi itu terdiri atas 3 komponen. Komponen yang pertama, yang mungkin kalian udah tahu, yaitu pertama adalah objective function. Nah, objective function ini bakalan berupa persamaan, dan persamaannya itu bisa apa aja gitu. Bisa persamaan kuadratik, bisa persamaan linear, atau persamaan non-linear gitu. Jadi ada banyak banget bentuk persamaan yang bisa dioptimasi. Namun konteksnya pada mata kuliah kali ini, persamaan yang kita gunakan pada objective function ini itu adalah persamaan linear. Dan di sini fungsi dari objective function itu seperti namanya. Jadi tujuan kita dalam mengoptimasi ini adalah untuk mengoptimalkan nilai atau hasil keluaran dari persamaan yang ada. Jadi di sini disimbolkan sebagai fx. Terus selanjutnya ada yang disebut sebagai decision variable, di mana decision variable ini adalah berupa outputnya adalah sebuah solusi dari masalah optimasi yang kita pecahkan gitu. Jadi ketika nanti kita menyelesaikan sebuah permasalahan uh, program linear berupa persamaan linear, nanti outputnya itu adalah berupa decision variable yang nilainya itu bakal kita bilang mungkin sebagai nilai minimum gitu. Di sini disebut sebagai optimal value. Dan selain itu, karena ini adalah sebuah model matematika dan kita pengen mendapatkan hasil yang optimal, tentunya kita nggak bakal bisa dapat nilai yang optimal kalau misalkan nggak ada batasan-batasan yang ada gitu dalam persamaannya. Oleh karena itu, dalam model optimasi yang secara umum ada yang disebut sebagai constraint, di mana constraint ini nanti nilainya ini bakal membatasi hasil dari decision variable yang kita akan dapatkan di akhir gitu. Nah, terdapat 2 tipe dari constraint. Yang pertama itu adalah general constraint, di mana general constraint itu uh, bisa berupa persamaan. Kalau misalkan di linear programming berarti persamaan linear gitu. Misalkan kayak X2 lebih besar daripada apa, X1 lebih kecil daripada apa, itu bisa kayak gitu. Atau mungkin kalau misalkan di uh, bahasa yang lain tuh ada yang bilang sebagai hard constraint gitu. Nah, saya itu juga ada non-negativity constraint, di mana non-negativity constraint ini artinya decision variable yang ada di persamaan objective function itu nilainya nggak boleh lebih kecil daripada 0 gitu, atau bernilai negatif gitu. Nah, selain itu, ketika kita membuat model dari optimasi ini, kita kan berarti kan mengharapkan adanya suatu solusi yang optimal gitu. Dan solusi optimal itu uh, memiliki beberapa syarat gitu. Yang pertama itu harus visible. Visible artinya dia itu memenuhi constraint yang ada gitu. Jadi tidak ada constraint atau batasan-batasan yang dilanggar. Lalu yang kedua, uh, ketika kita menyebut kata optimal, maka nilai dari objective function itu haruslah yang paling besar gitu. Jadi di sini disebut sebagai the most value. Dan the most value ini bisa jadi paling besar atau mungkin paling kecil gitu. Nah, di sini
untuk persamaan linear, mungkin ya untuk linear programming, itu tuh ada beberapa macam ini ya solusi optimal ya. Pertama ada kayak ketika kita menyelesaikan satu persamaan, ada yang kita bakal dapat satu solusi optimal, terus ada mungkin kita dapat dua solusi optimal, jadi bisa satu, bisa dua, atau bahkan bisa tidak sama sekali kita nggak mendapatkannya gitu. Jadi nggak ada solusi optimal dari persamaan yang kita selesaikan. Nah, itu kasusnya jadi karena dua. Itu karena yang pertama invisible, artinya persamaan yang kita selesaikan itu nggak memenuhi batasan-batasan yang ada gitu. Dan yang kedua itu unbounded, artinya tidak ada constraint sama sekali. Nah, tentang linear programming, jadi linear itu berasal dari konsep di mana terdapat hubungan linear antara variabel-variabel yang ada dalam model tersebut, di mana perubahan dari satu variabel itu bisa menyebabkan perubahan secara proporsional di variabel yang lain gitu, secara linear. Dan kata programming itu berkaitan dengan pemodelan matematika dan juga penyelesaian suatu masalah gitu. Nah, nanti pada akhirnya ini akan berkaitan dengan decision making gitu. Nah, secara umum seperti yang udah disampaikan mungkin sebelumnya, kita kan tadi di slide sebelumnya kita ngebahas tentang general optimization model gitu. Nah, harusnya persamaan-persamaan dari linear programming itu juga memenuhi general optimization model gitu, karena ketika kita belajar linear programming berarti kita belajar mengenai optimization juga gitu. Nah, ada decision variable, lalu ada objective function, yaitu menjadi suatu tujuan atau variabel yang pengen kita optimasi sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang optimal dan nah, tidak linear model, yaitu certainty. Di sini mungkin ketika kalian mengerjakan soal linear programming, itu kan pernah dibahas kayak ada beberapa parameter, contohnya seperti resources yang kita punya, atau mungkin profit, atau mungkin variabel-variabel lain. Itu kita bisa mengasumsikan bahwasannya nilai variabel tersebut itu konstan gitu. Walaupun di dunia nyata mungkin nggak sekonstan itu. Lalu ada additivity, terus yang ketiga ada linearity, jelas, dan juga divisibility gitu. Nah, ini adalah kita pengen bahas salah satu contoh dulu ya, contoh dari optimization model problem gitu. Gimana kita memandang sebuah kasus dan kita bisa memodelkannya gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman aku kasih waktu sekitar 30 detik dulu, mungkin sampai 20-20 untuk baca dulu, nanti baru habis ini kita lanjut. Oke, karena 20-20, udah 20-20, jadi aku asumsikan semuanya udah membaca. Jadi kalau misalkan di sini dari soalnya, kita tuh apa namanya tahu gitu bahwasannya dalam suatu company itu tuh terdapat beberapa pekerja yang mengerjakan suatu proses di pabrik manufaktur dari ini ya, pakaian ya. Itu ada shirt dan juga blouse gitu. Nah, untuk pekerja yang bekerja di departemen pemotongan itu jumlahnya 25 orang, di departemen penjahitan 35 orang, dan departemen packaging itu ada 5 orang. Jadi total tuh harusnya ada 65 gitu. Nah, di sini orang-orang itu bekerja dalam shift setiap 8 jam satu hari,
dan juga 5 hari dalam seminggu. Dan di mana untuk setiap pekerjaan atau prosesnya itu tuh memenuhi tabel berikut gitu. Jadi untuk produknya ada shirt sama blouse, untuk jumlah waktu cuttingnya 20-60 menit, menjahit 70-60, untuk packaging 12-4, dan ini adalah keuntungan yang didapat gitu dari setiap penjualannya. Nah, sekarang yang diminta adalah gimana kita bisa membuat sebuah model optimasi dari produksi mingguan si apa namanya The Burrough ini gitu, pabrik garment ini gitu. Nah, jadi yang pertama ketika kita membuat sebuah model dari suatu permasalahan optimasi gitu. Nah, kita harus mendefine dulu nih apa yang menjadi decision variable kita gitu. Nah, seperti yang udah dijelaskan di awal, decision variable itu kan berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan. Nah, karena si pabrik ini tuh dia memproduksi baju, maka kita bisa ngeset bahwasannya decision variabelnya ini adalah jumlah baju dan juga blouse yang diproduksi setiap minggunya gitu. X1 adalah untuk baju yang diproduksi tiap minggunya, dan blouse adalah dan X2 adalah blouse yang diproduksi tiap minggunya gitu. Nah, setelah kita sudah mendefinisikan decision variable kita, maka kita bisa ngebuat nih equation berdasarkan variabel-variabel yang udah ada. Nah, kalau di halaman sebelumnya kan kita diminta buat untuk ngebuat sebuah model optimasi kan. Berarti kalau misalkan di sini dikasih tahu ada nilai profit, harusnya secara intuitif kita pengen supaya kita mendapatkan nilai yang optimal atau nilai yang paling tinggi dari profit gitu. Nah, oleh karena itu maka kita di sini ngeset gitu. Oh, kita pengen nih memaksimalkan profit. Nah, gimana cara kita taunya? Ya udah, di sini kan kita pengen mengoptimasi profit kan. Nah, di sini ya udah dari setiap penjualan produksi dari baju tersebut, profit yang bisa kita gunakan adalah 8 dikali X1 ditambah 12 kali X2. Kenapa kayak gitu? Ya karena harga dari bajunya itu adalah senilai $8 dan harga dari blouse itu senilai $12 gitu. Jadi profit yang kita dapat itu nilainya bersandar pada jumlah produksi dari shirt dan juga blouse gitu. Nah, terus kita juga bisa punya nih ngebentuk persamaan-persamaan lain gitu. Contohnya kayak time spent on cutting gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika departemen yang pemotongan ini dia tuh bakal menghabiskan waktu berapa jam sih dalam sehari gitu, atau mungkin bahkan seminggu gitu dengan jumlah total pekerja yang ada gitu. Terus begitu juga dengan departemen sewing dan juga packaging gitu. Nah, karena kita tadi udah tahu kita pengen untuk memaksimalkan profit, maka ya udah kita memformulasikan nih objective function kita gitu. Kita maksimalkan Z, misalkan Z adalah profit sama dengan 8X1 tambah 12X2. Kemudian setelah kita memformulasikan objective function, kita bakal coba untuk memformulasikan juga konsen-konsen yang udah ada gitu. Nah, karena tadi kita tuh dikasih tahu gitu loh, bahwasannya ada beberapa waktu yang kita gunakan nih, misalkan di cutting itu untuk membuat baju 20 menit, blouse 60 menit, dan seterusnya gitu. Harusnya gitu, untuk bisa, harusnya tuh kayak ada batas atas gitu. Kan dikasih tahu nih di soal kalau misalkan di sini jumlah orangnya juga terbatas gitu kan. Ada 25 orang di departemen pemotongan, 35 orang di departemen penjahitan, dan juga 5 orang di packaging gitu. Dan mereka bekerja 8 jam 5 hari. Jadi artinya kayak ada waktu maksimal lah gitu, di mana total waktu yang di spend di setiap proses itu adalah harusnya itu kurang dari, kenapa? Lebih kecil dari, karena kalau misalkan kita pengen memaksimalkan, ya berarti kan batas atasnya adalah total waktu yang dimiliki oleh seluruh employee kan dalam bekerja gitu. Ya udah, kita pengen tahu nih berapa nih jumlah baju yang diproduksi. Di situ kita bisa ngelihat di sini 20x1 ditambah 60x2. Kenapa ini? Karena 20 menit untuk bikin shirt, 60x2 untuk bikin untuk bikin blouse gitu ya kan. Itu kurang dari 25 dikali 40 kali 60. Ini 25-nya dari mana? Ini 25 dari orang-orang
yang kerjanya itu di departemen apa nih, departemen cutting gitu, pemotongan gitu. 40 dari mana? 40 itu ya 5 jam dikali 8 5 hari dikali 8 jam gitu. Karena mereka kan bekerja 8 jam sehari dan ada 5 kan dalam seminggu. Dan dikali 60, kenapa? Karena kita pengen nyamain satuannya gitu. Kalau dikirim menit, maka di kanan juga menit. Dan begitu juga untuk setiap prosesnya gitu. Ditambah tadi decision variable itu nggak boleh nilainya negatif gitu. Jadi X1, X2 itu lebih dari 0 dan syaratnya adalah integers. Kenapa integers? Karena itu harus karena kalau dalam konteks yang kita sedang kerjakan sekarang, jumlah baju dan juga jumlah blouse itu kan haruslah bilangan bulat ya, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita udah punya semuanya, kita langsung deh ngebuat model optimasinya gitu, atau model programa linearnya gitu, di mana Max Z sama dengan 8x1 tambah 12x2 subject tuh gitu kan dengan constraint yang ada gitu. Nah, itu adalah cara untuk kita memodelkan. Nah, setelah kita memodelkan suatu masalah yang ada, kita sekarang perlu menyelesaikannya nih. Perlu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang udah kita modelkan gitu. Nah, ada beberapa cara yang mungkin kalian udah pelajari gitu di kelas. Yang pertama ada graphical method gitu. Terus mungkin yang kedua adalah simplex method. Dan kita bakalan bahas yang pertama dulu nih tentang graphical method, terutama tentang extreme point method gitu. Nah, jadi sebenarnya ngomongin tentang graphical method itu tuh ya cara ngerjainnya ya sesuai dengan namanya gitu. Kita setelah memodelkan, kemudian kita gambar persamaan-persamaan matematika yang udah kita buat gitu. Nah, cuman yang jadi concern kita di sini pada metode grafis ini itu kita fokus pada titik-titik ekstrim, di mana titik-titik ekstrim tuh bisa jadi ada di titik-titik pojok atau mungkin titik-titik perpotongan antara constraint yang ada gitu. Nah, nanti dari potongan-potongan dari titik-titik dari berbagai macam constraint yang ada, terus selain itu juga dari titik-titik potong yang kita udah ketemu gitu, kita nanti bakalan ketemu dengan visible region gitu atau visible area, di mana area tersebut adalah area di mana yang menjadi objective function kita gitu. Nah, untuk cara ngerjainnya sendiri menggunakan graphical method itu tuh ada 3 tahapan. Yang pertama itu kita harus ngedevelop NLP model dulu. Artinya model dari linear programming kita kayak gimana, seperti yang udah disampaikan di sebelumnya. Terus kedua, kita ngeplot nih constraint dan juga uh, constraint dan juga constraint yang ada ya nanti pada akhirnya ngebentuk visible region gitu di sebuah kertas. Ya bebas lah gitu ya. Kan yang penting kita dapat ini ya, dapat grafiknya lah gitu. Nah, setelah kita udah ngegambar grafiknya, kita evaluasi nih, kita lihat gitu, kira-kira ekstrim point tadi itu ada di mana gitu. Karena kemungkinan besar visible solution itu tuh atau optimum solution tuh ada di apa namanya extreme point yang masuk ke sisi visible solution juga kayak gitu. Nah, ini ada contohnya satu soal yang kita bahas juga gitu untuk metode grafis. Jadi mungkin kalian bisa baca dulu, kasih waktu 1 menit sampai 20-30. Sampai 23 ya.
Oke, karena udah 23.1 kita lanjut. Nah, jadi ini adalah kasusnya ada sebuah company namanya ABC gitu, dan dia itu ngejual radio, di mana radionya ada dua tipe, ada tipe AM, ada tipe sama tipe ada AM FM gitu, di mana dia itu punya sebuah pabrik baru ya gitu, pabrik baru di mana waktu operasinya adalah 48 jam 1 minggu, dan untuk ngeproduksi AM radio ya kan di pabrik baru ini, new plant ini, itu tuh ngebutuhin waktu 2 jam. Dan untuk AM FM radio dia ngebutuhin waktu 3 jam gitu. Nah, ketika radio-radio ini dijual, ternyata radio AM ini berkontribusi untuk apa ya? Ya kalau misalkan dijual itu ini mata uang ya sebesar RS40 gitu ya kan, dan untuk AM FM radio itu bakal berkontribusi 80 RS gitu. Nah, di sini ternyata marketing departemennya tuh bilang gitu, bahwasannya kita itu hanya bisa ngejual 15 AM radio dan juga 10 AM FM radio selama seminggu. Nah, kita diminta untuk memformulasikan linear programming modelnya, dan kita diminta untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan graphical method. Oke, jadi yang pertama, seperti biasa, kita harus ngedefine dulu decision variable-nya itu apa gitu. Nah, ingat kalau ngomongin tentang decision variable, berarti kita ngomongin tentang aktivitas tertentu yang dilakukan di kasus tersebut dan bisa dioptimasi gitu. Nah, di sini berdasarkan kasus tersebut, ya udah X1-nya kita mendefinisikan decision variable itu X1 sebagai jumlah unit dari radio AM yang diproduksi, dan X2 adalah jumlah unit dari radio AM FM yang diproduksi gitu. Setelah kita define decision variable-nya, kita formulasikan nih objective function dan juga constraint-nya gitu. Karena kita pengen memaksimalkan profit gitu, ya udah kita memaksimalkan Z, di sini Z sebagai profitnya sama dengan 40X1 ditambah 80X2. 40-nya dari mana? 40-nya itu adalah harga dari radio AM, dan 80-nya itu adalah harga dari radio AM FM gitu. Subject to, nah subject to-nya itu kita bisa dibagi ke 3 part gitu. Part yang pertama itu adalah dari plan. Nah, kan tadi kan dibilang gitu bahwasannya si pabriknya ini dia hanya bisa beroperasi selama 48 jam maksimal gitu. Makanya di sini tandanya itu adalah kurang dari. Nah, untuk memproduksi satu radio AM itu tuh kita butuh 2 jam, dan untuk radio AM FM itu 3 jam gitu. Dan di sini X1 dan X2 nilainya haruslah integer gitu. Ya karena ya maksudnya kenapa integer ya karena kita nggak bisa punya setengah radio gitu ya kan. Nah, untuk AM radio sendiri, bentar. Nah, untuk AM radio sendiri ya udah gitu. AM radio itu nilainya 70X1 tambah 60X2 kurang dari 15 karena hanya bisa maksimal terjual 15. Untuk AM FM radio itu 12X1 tambah 4X2 kurang dari 10 gitu. Oke. Nah, setelah itu kita ngeplot constraint-nya di sebuah kertas, ya mungkin di tab juga boleh gitu kan, dan kita nge-decide nih, kita memutuskan mana yang menjadi visible region gitu. Nah, kalau misalkan nanti di apa namanya di apa digambar, nanti bakalan jadi kayak gini gitu. Nah, kan kalau misalkan dari sini tuh kita bakal kelihatan gitu loh beberapa titik-titik yang disebut sebagai titik-titik ekstrim gitu. Titik-titik ekstrim itu adalah titik-titik perpotongan gitu. Mulai dari 00, 010, 910, 1506 gitu. Dan juga ada 15.0 gitu. Dan setelah itu ya udah titik-titik ini kita masukin ke dalam persamaan decision variable kita, persamaan objective function kita gitu, dan dapatkan hasil kayak gini. Dan oleh karena ini kita bakalan dapat nilai maksimum profitnya itu adalah nilainya adalah sebesar 1160 pada titik ekstrim 9,10. Nah, selanjutnya ada metode grafik yang kedua namanya isoprofit function line method. Ini mungkin nggak pernah dibahas, tapi ini bisa menjadi salah satu opsi ketika kita diminta untuk menggunakan metode grafis gitu. Nah,
Jadi di sini tuh metodenya sebenarnya lumayan unik gitu. Jadi kita tuh diminta setelah menggambar constraint-constraint yang udah ada dalam bentuk grafik gitu ya kan, dan juga kita udah nentuin visible region-nya atau visible area-nya dari permasalahan tersebut. Itu adalah diminta untuk ngebikin sebuah garis bayangan gitu. Garis bayangan di mana garis bayangan ini tuh nilainya tuh sama kayak objective function yang kita punya gitu. Nanti dari garis bayangan ini bakal kita geser-geser. Nah, mungkin bakal lebih kebayang pas kita ngerjain soal kali, tapi kita lanjut dulu. Nah, jadi tahap pertama tadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu mana visible region dan juga titik ekstrimnya gitu dari visible region yang ada gitu. Nah, kedua kita bakal ngedraw atau ngegambar isoprofit line tadi, namanya isoprofit line gitu ya kan. Tapi startnya itu dari yang angkanya kecil gitu. Dan di sini ya, but small value of objective function gitu, yang tidak akan menyalahi constraint. Nah, terus ketiga, si isoprofit line ini dia itu bisa digeser-geser, dengan bisa naik atau turun gitu. Tapi dia tuh harus paralel gitu. Berarti artinya slope-nya atau kemiringannya atau gradient tuh harus sama gitu. Nah, step 4, nah an extreme corner point atau titik ekstrim tuh nanti bakalan kayak bisa dibilang berpotongan gitu dengan garis si isoprofit ini, dan nanti itu bakal dinilai sebagai titik solusi optimal gitu. Nah, supaya lebih kebayang, contohnya kita punya problem kayak gini. Consider LP problem, linear programming problem, di mana kita pengen memaksimalkan Z sama dengan 15x1 ditambah 10x2, subjek tuh 4x1 tambah 6x2 dikali 360, dan seterusnya. Jadi kita pertama, kita ngeplot dulu nih, each constraint on graph, ya kan? Di mana kita nge-treatnya sebagai equation linear, gitu kan? Then, use inequality sign of each constraint to mark visible solution region, gitu. Nah, jadi ya udah, ini ada yang garis pertama, kan ada yang garis kedua gitu, ada yang garis ketiga. Oke, nah dari situ ya udah apa namanya kita ini nih kita apa namanya kita shade lah, kita tandain gitu visible solution region itu yang di arsir ini gitu. Nah setelah itu kita tuh apa namanya ngebuat sebuah garis bayang-bayang gitu, garis putus-putus. Jadi kalau kali di sini a family of line shown by dotted line, ini garis yang putus-putus ini, itu tuh itu menggambarkan sebagai nilai objective function yang nilainya itu bervariasi gitu, ya kan? Dan itu tuh berkaitan dengan tadi ya, ini tuh disebut sebagai iso profit line gitu, gitu. Nah, kita start dari yang nilainya paling kecil gitu, a value of z sama dengan 300 gitu. Nah, kenapa di sini kita startnya itu dari 300 gitu? Karena kita asumsikannya tadi nilai X1-nya itu start dari 20 gitu kan. Terus nilai apa namanya? Nilai dari X2-nya itu 0 gitu. Jadi bisa dibilang persamaan ini tuh adalah persamaan dari garis-garis ini gitu. Jadi semua garis, jadi eh, persamaan apa namanya objective functionnya adalah persamaan garis ini. Nah, cuman kita nggak tahu nih nanti di titik manakah dia itu bakal menjadi objective function yang optimal gitu. Nah, kita start dari X1-nya 20, terus X2-nya 0, nilai 300, naik lagi ke 40, naik lagi ke 60, dan ternyata si garis apa namanya si isoprofit line ini ketika dia itu berada pada titik 60 20 gitu. Itu tuh merupakan titik yang optimal kayak gitu. Nah, berarti ya udah dari situ kita dapat gitu bahwasannya ternyata ketika kita masukkan angka yang 60 dan 20, kita bakalan dapat nilai optimumnya gitu. Berarti 900 ditambah berapa nih? 200 ya. Berarti 1100 gitu. Nah, di sini juga dapat dilihat gitu bahwasannya iso profit line yang dia itu nggak memotong daerah yang diarsir, itu tuh merupakan iso profit line yang optimal gitu.
yang akan mendapatkan nilai optimal, yaitu sebesar Z sebesar 1050 ini. Gitu. Oke, jadi ada dua metode ya untuk graphical method. Ada yang pertama extreme points gitu, yang kedua ada isoprofit function line method gitu. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke yang agak ribet sebenarnya sih gitu, yaitu simplex method gitu. Nah, kenapa simplex method ini ada gitu? Nah, simplex method ini tuh ada karena awalnya mungkin orang-orang yang mengerjakan permasalahan linear programming itu tuh menyesuaikan menggunakan grafikal. Nah, cuman semakin kompleks suatu permasalahan, bisa jadi semakin banyak decision variable yang dipertimbangkan gitu untuk dioptimasi. Nah, dari nilai-nilai tersebut gitu, dari nilai-nilai decision variable tersebut gitu, semakin banyak jumlah variabelnya, maka permasalahannya juga semakin kompleks dan kita nggak mungkin gitu untuk menggambar di kertas dengan jumlah decision variable yang mungkin jumlahnya sangatlah banyak. Kalau misalkan kita punya dua decision variable, artinya kita bakal ngegambar dua sumbu dari graphical method. Dari kalau misalnya kita pakai graphical method ya. Nah, kalau kita punya tiga decision variable, ya kita berarti bakalan punya tiga sumbu gitu. Berarti sama aja kayak kita gambar di ruang tiga dimensi. Dan kalau ada 5, 6, 7, 8, 9 variabel, decision variable, artinya kita bakalan mungkin diminta untuk menggambar permasalahan tersebut ya dalam ruang sebuah dimensi yang mungkin nggak masuk akal untuk diselesaikan menggunakan graphical method. Oleh karena itu, simplex method ini ada gitu. Nah, sebenarnya cara ngerjainnya itu sama gitu. Cuman yang jadi penantang tuh adalah simplex method ini bakal dilakukan secara iteratif gitu, berkali-kali. Jadi kita nggak bakal bisa nyelesain satu permasalahan dengan simplex method sekali ngerjain gitu. Bisa jadi mungkin 2 atau 3 untuk yang sederhana, untuk yang kompleks bisa lebih dari itu. Untuk step-stepnya, untuk diagram flowchart-nya bisa dilihat di sini. Terus untuk langkah-langkahnya yang pertama seperti biasa kita harus memformulasikan mathematical model, kedua nge-set up initial solution, test for optimality gitu. Biasanya kita menggunakan rasio test gitu. Select the variable to enter the basis, test for feasibility untuk variable yang leave gitu ya kan. Gitu. Terus sama finding the new solution atau repeat gitu. Ya kita ya ini kalau misalkan kalian lihat ya kalau misalkan seandainya solusi tersebut belum optimal, maka kita harus mengulangi langkah-langkah yang ada gitu. Nah, tapi sebelum kita menuju ke sana gitu, kita mengerjakan simplex method ini harus menggunakan sebuah bentuk standar gitu. Di mana artinya kita mengerjakan metode simplex ini dengan secara aljabar gitu. Jadi kita harus mengubah nih model model LPP-nya atau linear programming problem-nya gitu menjadi sebuah bentuk standar. Artinya apa? Artinya di sini all decision variable-nya haruslah non negatif, ya kan? Dan juga all constant juga gitu. Are equation with non negatif gitu. Contohnya adalah kayak gini. Kita punya linear programming problem variable yang mungkin variabel-variabel yang mungkin udah dijelasin tadi gitu kan. Karena tadi kan ketika kita menggunakan simplex method, berarti kan ada variabel-variabel tambahan gitu. Nah, seperti biasa, linear programming problem itu pasti punya constraint, jumlah M ya, asumsikan aja gitu kan. Dan ada andation variable gitu. Di sini kita ngasumsiin bahwasannya jumlah constraint itu haruslah lebih sedikit lah dari decision variable yang ada gitu. Ya, mentok-mentok samalah gitu. Nah, nanti di sini kita bakalan ketemu sama istilah yang namanya non-basic dan juga basic variable gitu. Nah, secara definisi, basic variable itu adalah variabel yang menjadi basis dari solusi, di mana nilainya itulah tidaklah 0. Gitu. Oke? Nah, terus setelah itu adalah ada non-basic
variabel gitu, di mana non-basic variabelnya adalah variabel yang tidak menjadi basis dari solusi. Maksudnya basis dari solusi adalah basis solusi dari ketika kita mengerjakan nanti gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, S1, S2, S3, S4 merupakan basic variabel. Kenapa? Karena nilainya nggak 0 gitu. Nilainya 1. Nih, S1 ketemu sama S1. Nilainya 1. Sedangkan X1 sama X2, ya dia nggak bisa, kita nggak tahu nilainya berapa gitu. Karena di sini kalau misalkan kalian tahu matriks, ya S1 sama S2 belum ada nilainya gitu. Yang kita tahu cuma bahwasannya S1, S2, S3, S4, yang nilainya 1, 1, 1, 1 gitu. Dan kalau kalian lihat nih, kalau kalian sadar, kalau kalian belajar aljabar linear, di sini tuh S1, S2, S3, S4 itu ngebentuk sebuah matriks identitas gitu. Gimana sebuah matriks 4x4 atau ya pokoknya yang jumlah kolom dan row-nya kolom dan row ya, kolom dan row-nya sama gitu, dan itu isinya satu semua gitu di tengahnya gitu. Nah, untuk mengerjakan simplex method ini ya kita butuh beberapa langkah gitu, kita butuh beberapa kali iterasi gitu. Cuman untuk problem yang ini sederhana aja, kita bakal ngejelasin dalam dua kali iterasi gitu. Tapi sebelum itu ya tadi kita pertama harus modeling dulu problem kayak gimana. Jadi kita pengen ngemaksimalin Z gitu ya kan, dimana Z adalah sebagai berikut gitu, dan kemudian kita ubah nih semuanya persamaan ini jadi ditambahin variabel slack gitu, variabel tambahan, terus diubah dalam bentuk standard from in tableau gitu, dalam tabel gitu. Nah, dari permasalahan tersebut, nah kita harus tentuin dulu nih, yang pertama itu adalah basic variabelnya dan juga non basic variabelnya gitu. Ya udah, basic variabelnya adalah sebelah kiri gitu kan, S1, S2, S3, S4, dan non basic variabelnya itu adalah X1 dan juga X2. Nah, terus setelah itu kan untuk bisa, kalau misalkan kalian lihat di awal, untuk mengerjakan permasalahan simplex ini kita harus tahu nih variabel yang bakal menjadi yang bakal masuk nih, enter the basis gitu, dan juga bakal leave the basis. Basis itu yang mana? Basis itu yang ini nih, ini basis. Ini juga basis. Gitu. Cuman bedanya adalah ini basisnya kolom, ini basisnya adalah apa sih namanya? row gitu. Nah, ya udah, ketika ini dia itu, nah gimana cara kita nentuin kira-kira variabel mana yang nanti dia akan masuk gitu kan, masuk dari basis yang di atas ke basis yang di kiri gitu ya. Kita cari aja nih angka yang paling negatif gitu di antara X1 dan juga X2 gitu. Nah, ternyata angka yang paling negatif ini adalah -4 gitu. Berarti artinya X1 ini bakal menjadi entering variable gitu. Nah, artinya itu bakal jadi entering variable. Udah, kita fokus sama kotak yang ini. Itu yang pertama. Nah, ketika ada satu variabel yang masuk ke kiri, berarti artinya harus ada kotak di sini atau variabel-variabel di sini yang dia itu keluar gitu untuk digantikan oleh X1. Nah, untuk bisa kita nentuin kira-kira mana yang bakal menjadi leading variable gitu, itu kita harus menggunakan yang namanya rasio test atau optimality test gitu. Dari situ kita nanti nentuin variabel yang keluar itu adalah variabel dengan nilai yang paling kecil gitu. Caranya gimana? Nanti kan di sini kan ada RHS ya, di samping RHS right hand side gitu kan. Nah, itu tinggal dibagi aja sama variabel ada di angka sini gitu. 6 bagi 2, 3, ini nggak bisa, 5 nggak bisa karena ini nilai negatif, nggak boleh negatif. Ini juga nggak bisa karena nilai nggak boleh 0, dan kita dapat di sini nilai 2 dan paling kecil gitu ya kan. Ya udah, ini bakal menjadi leading variable, dan kalau kalian lihat ini bakal menjadi titik pertemuan antara entering variable dan juga leading variable gitu. Dan variable ini yang angkanya 2 ini dia bakal menjadi sebuah pivot gitu. Ya titik siku lah gitu. Nah, setelah itu kalau misalkan udah, nah nilai pivot ini tuh harus kita ubah menjadi sama dengan 1 gitu. Dan semua baris selain dari selain si pivot ini nilainya haruslah 0. Oleh karena itu kita harus ngerjain dengan cara operasi baris elementer gitu. Kalau kalian mungkin belajar aljabar linear, ya udah, nanti semua nilai yang di sini harus jadi 0. Jadi sini 2 min 3 0 harus jadi 0, dan 2 jadi 1 gitu. Ya udah, ini adalah operasi baris elementernya. Oke, itu adalah 2 langkah di iterasi 0 gitu. Nah, setelah kita udah jadi 1,
Nah, apakah udah selesai? Belum, gitu. Karena kita kan pengen tahu berapa sih nilai X1 sama X2, sedangkan di sini kita baru tahu nilai X1, gitu kalau kalian nih. Nih, X1 nilainya adalah berapa? 2. X1, ini X1, ya kan? Nilainya 2. Nah, berarti kita harus masukin nilai X2. Kita harus cari nilai X2 juga kan? Oleh karena itu kita lanjut nih ke iterasi kedua, iterasi 1 gitu loh. Yang mana iterasi langkah kedua, masuk iterasi kedua. Di sini ya udah nilai X2 ini bakalan jadi entering variabel karena kita udah nggak punya pilihan lain. Ya udah kayak itu udah nilai paling negatif lah gitu ya kan. Gitu. Jadi kalau misalkan 0 kan berarti ya udah nggak usah diapa-apain lagi gitu. Nah, ya udah ini bakal jadi entering variabel. Ya udah setelah itu kita menggunakan rasio tes lagi nih atau optimality test gitu. Kita dari RHS-nya kita bagi sama nilai yang di sini dan kita dapat gitu. Ternyata dari rasio tes nilai yang paling kecil itu adalah si ini nih, si yang S1 ini. Ya udah berarti nanti X2 variabel bakal pindah ke sini dan S1 bakalan keluar gitu. Jadi kalau kalian gampangin simplex method itu adalah ya udah tinggal antara variabel yang di basis atas nih, kotak yang di atas itu bakal pindah ke kiri gitu. Ke kiri pindah semua. Gitu kan. Dan yang variabel yang ada di kiri ini dia bakalan keluar. Jadi kayak ya udah ini bayangin aja kayak ini keluar masuk gitu. Nah, dan angka 2 ini ya perpotongan antara dua kolom ini dia bakal menjadi apa ya? Kita bilangnya sebagai pivot lagi gitu. Udah setelah itu sama kita nilainya harus jadiin 1 lagi gitu dengan operasi baris elementer OBE gitu di setiap barisnya dan kita bakalan dapat nilainya ternyata untuk S1 itu 1 dan S2 itu nilainya adalah 3/2 gitu. Udah deh, akhirnya kita dapat nilainya dari hasil iterasi kita gitu. Nah, cuman dalam beberapa kasus ketika kita nge-convert nih formula suatu problem linear programming menjadi standard form, itu ada permasalahan yang kita hadapi gitu. Pertama adalah ketika kan kita ngerjainnya tadi untuk linear programming problemnya itu angkanya lebih kecil semua ya. Di sini ternyata ada nih kasus di mana angkanya lebih besar gitu. Nah, ketika ada kasus kayak gini, berarti kita harus kayak ngubah nih gitu. Ngubah yang tadinya itu slack, yang tadi ini slack variabel aja gitu, ya S1 kita ubah nih jadi variabel surplus gitu. Jadi kayak nilainya negatif gitu. Karena kan lebih besar kan. Kalau lebih besar berarti variabel slack-nya jadi negatif gitu. Nah, selanjutnya adalah kasus di mana tadi mungkin selain kalau misalkan slack-nya negatif, kita bisa juga pakai cara di mana kita tinggal ngakali aja nih constraint-nya dengan -1. Dengan harapan ketika kita ngekali constraint-nya dengan -1, itu bakal ngerubah tanda juga gitu. Karena tadi syaratnya adalah ya non negatif gitu ya, kayak kurang dari gitu. Ya udah 3x1 tambah 2x2 dikali -2 jadi -3x1 kurang 2x2 kurang dari 2 gitu. Ya udah akhirnya kita bisa mendapatkan variabel slack yang nilainya positif gitu. Oke, mungkin untuk materinya cukup sampai segini dan selanjutnya kita bakal ada problem set discussion yang bakal dilanjutin oleh temanku Zaki dan juga Sam gitu. Mungkin boleh lanjut ya, aku izin stop share. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin gue Zaki dari Teknik Industri 2020 sebagai Aslab Sams juga. Jadi gue di sini bakal jelasin 2 contoh soal dulu. Bentar ya, gue share screen dulu. Oke, nah ini udah kelihatan kan ya? Oke, mungkin by the way ini gue pengen interaktif aja kali ya biar teman-teman di sini juga bisa ikut berpartisipasi dalam mengerjakan soal-soal ini gitu. Oke, jadi kita bakal bahas dulu di soal pertama. Jadi di sini ada soal yaitu yang pertama, a cargo plane has 3 compartments for storing cargo di front, center, and back. These compartments have capacity limits on both weight and space. Jadi dia ada 2 constraint gitu yaitu di weight dan space. Ini ada summary-nya di table, mungkin bisa dilihat sendiri. Terus dia di situ ada weight of the cargo in the respective compartments juga must be the same proportion of that compartment's weight capacity. Jadi ini another constraint juga di mana
dia itu harus memiliki the same proportion gitu to maintain the balance of the airplane. Nah, kemudian di sini kita juga ada 4 kargo yang bisa dibawa. Di mana sih ada kargo 1, 2, 3, 4, dan itu ada beratnya, terus juga volumenya, dan juga profitnya. Kemudian kita di sini juga ada objektifnya itu adalah determine how much, if any, of each cargo should be accepted and how to distribute each among the compartments to maximize the total profit for the flight. Terus kita disuruh formulate linear programming model for this problem. Oke, jadi yang pertama kita harus define dulu nih decision variabelnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau volunteer buat jawab dulu decision variabelnya kira-kira apa? Gimana? Apa gue panggil? Oke, mungkin gue coba panggil kali ya, biar lebih aktif dan juga biar teman-teman bisa lebih ngerti juga gitu. Mungkin siapa ya, Reynard Sutopo, mungkin boleh mau menjawab kira-kira decision variabelnya apa ya? Kurang masuk. Masuk. Kira-kira di sini decision variabelnya tuh apa, Ray? Gue masih baca soalnya bentar ya. Oke, dan sambil nunggu Ray baca mungkin yang lain kali ya, siapa ya? Mungkin Samuel Timothy mau menjawab? Halo Kak, kedengeran kan ya suaranya? Kedengeran. Sebenarnya tadi juga baru balik juga sih, tapi habis baca dikit-dikit kayaknya ini decision variable-nya weight sama itu nggak sih? Weight sama volumenya Kak. Itu constraint-nya. Ya, betul. Itu constraint. Itu constraint-nya. Sorry. Profit sama capacity-nya. Iya nggak sih? Karena dua hal yang di-consider gitu. Oke, jadi kalau profit itu sebenarnya thank you ya buat jawabannya. Jadi kalau profit itu sebenarnya dia lebih ke arah objektif functionnya gitu, di mana kita pengen cari maximize profitnya itu kan gitu. Jadi udah mungkin langsung aja kali ya, kalau decision variable itu dia lebih ke arah sebenarnya apa sih yang bisa kita tentukan dari problem ini gitu. Nah, di sini kan kita bisa menentukan yang di soalnya juga udah jelasin bahwa the objective is to determine how much, if any, of each cargo should be accepted and how to distribute. Jadi kita harus menentukan gimana caranya atau berapa jumlah kargo dari kargo 1, 2, 3, 4 ini yang kita ambil tuh berapa banyak dan gimana caranya kita bisa mendistribusikannya gitu. Jadi kayak mendistribusikannya kan tadi ada di front, terus juga bisa di center, bisa di back juga gitu. Nah, jadi kalau kayak gini mungkin kan agak banyak ya daripada ribet-ribet gitu. Kita nulis satu-satu, kita bisa pakai kalau kita tulis di sini biar lebih gampang kita pakai CIJ. C ini adalah sebagai kargo. C adalah kargo. Kemudian I ini adalah sebagai kargo 1, 2, 3, 4. Ini adalah tipe kargonya. Dan yang J ini adalah sebagai kompartemennya. Jadi kompartemennya ini ada front, center, and back kan. Nah, mungkin biar lebih gampang juga kita bisa ubah kompartemennya itu jadi F itu jadi 1, terus center itu jadi 2, dan back itu jadi 3. Nah, oke. Setelah kita udah tentuin nih, jadi dia kalau misalkan nih contoh C11 gitu. C11.
berarti dia adalah kargo tipe 1 di F, yaitu di front. Nah, kita perlu nentuin berapa jumlah kargo tipe 1 yang masuk ke dalam kompartemen front di airplane itu gitu. Nah, mungkin yang lain lagi misalkan ada C32 gitu. Nah, berarti dia adalah kargo tipe 3 yang masuk ke dalam sentral gitu, center compartment. Nah, kemudian setelah kita dapat nih decision variable-nya, kita perlu define objective function-nya gitu. Nah, untuk objective function-nya, di sini kan kita disuruh maximize the total profit for the flight gitu kan. Nah, berarti kita bisa langsung aja bikin objective function-nya adalah maximize Z equals to, nah ini berapa? Jadi kita bisa dilihat dari total profitnya di sini sama yang CIJ ini tadi gitu ya. Jadi kan kalau misalkan kita ambil kargo 1, maka dia profitnya adalah 320. Kemudian kalau kita ambil kargo 2, dia profitnya 400 segala macam gitu. Nah, kita perlu formulasikan itu dalam bentuk sebuah mathematical model gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau yang yang konvensionalnya kan kadang agak panjang gitu, karena ini kita bikin versi simpelnya gitu biar lebih singkat dan lebih compact lah gitu. Nah, jadi di sini kita bisa langsung aja maximize Z sama dengan kita pakai sigma. Nah, di sini kita pakai sigma untuk J sama dengan 1 sampai 3. Nah, ini artinya apa? J itu kan tadi kompartemen kan. Jadi kita perlu masukin J sama dengan dari kompartemen 1, kompartemen 2 sampai kompartemen 3. Untuk kargo 1 berarti C C1J gitu ya. Jadi kayak di sini kita ingin menentukan berapa banyak kargo 1 yang masuk ke dalam masing-masing kompartemen ini gitu. C1J dikali kargo 1. Kargo 1 profitnya adalah 320, berarti tinggal dikali 320 gitu. Oke, ditambah. Oke, sorry ini gue pindah dulu. Ditambah berarti untuk kargo kedua sekarang, berarti kargo kedua J sama dengan dari 1 sampai 3, berarti dari kompartemen 1, kompartemen 2, kompartemen 3, dikalikan dengan C2J. C2J berarti kargo kedua, dikalikan dengan kargo 2 di masing-masing kompartemen itu, dikalikan dengan profit kargo 2. Profit kargo 2 kan 400, berarti dikali 400, ditambah ini semua berarti masukin juga J sama dengan 1 sampai 3, untuk C3J dikalikan dengan profitnya tadi 360, dan yang terakhir adalah sigma dari J sama dengan 1 sampai 3 untuk C4J dikalikan dengan profitnya yaitu 290. Oke, nah ini adalah objective function-nya gitu. Kemudian setelah kita dapetin objective function-nya, kita bisa cari untuk constraint-constraint-nya gitu. Nah, di sini constraint-nya tadi ada beberapa kan, kayak misalkan weight capacity dari masing-masing ininya, kompartemennya. Terus space capacity juga dari masing-masing kompartemen, dan ada juga dari demand-nya. Demand dari masing-masing kargonya. Kalau di sini kargo 1 berarti demand-nya 20, kemudian kargo 2 16 segala macam. Dan yang terakhir kita juga ada constraint untuk memaintain the balance of the airplane, yaitu melalui the same proportion of the compartment's weight capacity. Jadi antara kompartemen 1, kompartemen 2, dan kompartemen 3 itu harus sama gitu proporsinya. Jadi nggak ada yang jomplang lah gitu. Oke, ya udah kita langsung masukin aja. Untuk constraint-nya kita biasanya pakai ST. ST itu panjangannya adalah subject to, atau constraint lah intinya gitu. Oke, kita pindahin aja ini. Aduh, sorry.
Kita langsung masuk ke constraint yang pertama. Nah, constraint yang pertama dulu mungkin kita bisa masuk ke cargo availability-nya dulu gitu kan. Nah, di sini dari apa namanya cargo 1 dulu ya. Berarti misalkan kita tulis saja dulu cargo availability. Constraint-nya itu di mana kita bisa totalkan dulu dari masing-masing apa namanya kompartemen gitu. Jadi di sini ada kompartemen 1 sampai 3 lagi, J1 sampai 3 untuk C1J. Nah, C1 ini balik lagi tadi untuk cargo 1 di masing-masing kompartemen gitu. Jadi kompartemen 1 sampai 3 itu jumlahnya berapa, kita masukin ke sini. Kemudian kurang dari sama dengan 20. Karena apa? Karena dia demand-nya maksimal cuma sampai 20 gitu kan. Nah, yaudah kita tinggal apa namanya bikin juga untuk semua masing-masing tipe atau jenis kargo gitu. Di sini kita lanjut berarti J sama dengan 1 sampai 3 untuk kargo kedua dia kurang dari 16. Kemudian untuk kargo yang ketiga C3J lebih kecil sama dengan 25. Dan yang terakhir untuk kargo yang keempat dia lebih kecil sama dengan 13. Nah, ini adalah untuk constraint apa namanya cargo availability-nya gitu. Karena yang paling banyak bisa diambil dari kargonya itu masing-masing segini gitu. Dari tipe 1 20, tipe yang kedua itu 16, tipe ketiga 25, dan tipe keempatnya cuma 13 ton. Kemudian setelah cargo availability kita juga ada tadi compartment, weight, dan juga space gitu. Nah, di sini untuk yang mana yang space dulu kali ya? Atau yang weight dulu deh. Nah, yang weight dulu itu kita bisa langsung masukin aja. Nah, di sini ntar gue pindah dulu kali ya. Sorry. Untuk yang weight capacity, kita bisa lihat bahwa untuk di yang compartment front atau CI1 itu adalah maksimal 12 ton. Jadi kita bisa langsung masukin aja untuk constraint selanjutnya. Itu adalah C1 CI1 itu akan gue lupa masukin untuk sigmanya ya. Jadi kita pakai sigma dulu. Sigma I sama dengan 1 sampai 4. Ini artinya berarti kita jumlahkan antara kargo mulai dari kargo 1, kargo 2, kargo 3, kargo 4 untuk di CI1 yaitu untuk di kompartemen 1 yaitu yang untuk di front gitu. Nah, untuk yang di front ini kita maksimalnya adalah 12 ton, berarti lebih kecil sama dengan 12. Kemudian yang kedua di sini ada lagi untuk di kompartemen yang center atau yang kedua gitu. Nah, di sini kita sama aja langsung masukin CI2 lebih kecil sama dengan 18. Kemudian yang terakhir kita juga ada untuk yang kompartemen di back yaitu di CI3 yaitu maksimal lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini adalah untuk weight capacity-nya gitu. Nah, kemudian setelah kita dapetin weight capacity-nya, kita juga ada space capacity. Nah, space capacity ini kan diambil dari di sini ya, di mana volumenya itu adalah diambil dari cubic feet per ton, di mana kita ngambil dari berapa ton itu kita bisa ambil cubic feet-nya gitu. Jadi kayak kita harus bergantung pada berapa banyak jumlah kargo atau berapa banyak berat yang kargo yang kita ambil gitu. Nah, di sini ya udah kita bisa dikalikan aja antara jumlah berat kargo yang tadi dikalikan dengan volumenya gitu. Nah, berarti kita lanjut ke konstan selanjutnya. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih bahwa misalkan di kargo 1 itu volumenya adalah 500 cubic feet per ton. Kemudian kargo 2 700, kargo 3 600, kargo 4 600 gitu. Nah, yaudah kita langsung bikin perkalian matriksnya aja gitu. Di sini kita bikin tadi 500
700 ya, sorry. 700, 600, sama 400. Ini ditransposkan, dikalikan dengan masing-masing decision variable yang tadi gitu. Jadi kalau ini berarti C11, C12, C21 ya, ini adalah untuk tipe kargo yang kedua. Kemudian yang C31 dan yang terakhir C41 dikalikan dengan akan lebih kecil sama dengan 7.000 ya. Nah, ini maksimal 7.000. Nah, berarti di sini kita untuk constraint yang ini yaitu kita dapatkan dari perkalian dari masing-masing volume dikalikan dengan jumlah berat yang kita ambil gitu. Nah, ini berarti 500 dikali C11, terus 700 dikali C21, 600 kali C31, dan 400 kali C41. Dan kita lakukan untuk masing-masing kompartemen gitu. Berarti yang selanjutnya kita langsung masukin aja 500, 700, 600, 400, kita transpose. Kemudian dikalikan dengan C12, C22, C32, dan C42. Maka dia akan lebih kecil sama dengan 9.000. Ini adalah constraint ke-9. Dan constraint ke-10 yaitu tinggal kompartemen yang ketiga. Kita transpose C13, C23, C33, C43. Maka dia lebih kecil sama dengan 5.000. Oke, ini adalah constraint untuk volumenya atau space capacity-nya gitu. Itu udah kita ambil. Dan yang terakhir kita adalah perlu maintain the same proportion gitu dari masing-masing kompartemennya. Oke, berarti kita langsung bikin aja. Kalau buat proportion berarti kan pembagian gitu ya, atau rasio gitu. Nah, yaudah kita langsung masukin aja. Kita bisa pakai sigma lagi. Sigma dari I sama dengan 1 sampai 4 untuk CI1, yaitu ini adalah untuk kompartemen 1 gitu kan. Kompartemen 1 dibagikan dengan yang weight capacity-nya yaitu 12. Dan ini 12. Maka harus sama dengan, karena kan kita harus maintain the same proportion of that compartments with capacity gitu. Berarti proporsi dari masing-masing kapasitas di masing-masing kompartemen. Nah, udah yang kedua kita juga sama bisa pakai sigma lagi, I sama dengan 1 sampai 4. Berarti tadi tipe kargo 1, 2, 3, 4 kita jumlahkan semua. CI2 dibagi maksimal 18, berarti 18. Sama dengan di bawah lagi pakai sigma lagi, I sama dengan 1 sampai 4 untuk CI3 itu akan dibagi dengan maksimalnya 10 ton. Nah, yaudah ini adalah constraint yang ke-10. Oke, berarti udah semua constraint, berarti ya kayak gitulah untuk linear programming model for this problem. Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya dulu? Mungkin ada yang bingung di step-stepnya tadi. Gimana, aman? Oke, yaudah mungkin kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut aja kali ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini sebenarnya lebih gampang, jadi ini kita baca dulu aja. The Margan Furniture makes the products, yaitu ada tables, dan juga chairs, yang mana bisa diproses through assembly and finishing departments. Jadi kita ada assembly sama ada finishing departments. Nah, yang mana dia masing-masing available for 60 hours dan yang finishing available for 48 hours. Kemudian manufacturing one table requires 4 hours in the assembly and 2 hours in the finishing. Berarti dia membutuhkan 4 assembly dan 2 finishing.
Kemudian untuk yang chairs, dia membutuhkan 2 hours of assembly ditambah 4 hours of finishing. Kemudian untuk profitnya, di table itu akan memberikan 180 profit. Jadi kita kasih 180 profit. Kita catat dulu. Dan kalau share itu dia akan memberikan $100 di profit. Nah, kemudian kita disuruh determine the number of tables and chairs to make per production period. Jadi kita perlu menentukan berapa jumlah tables yang kita produksi dan berapa jumlah chairs yang kita produksi. Nah, jadi di sini gampang ya, berarti decision variables-nya itu ada di tables dan chairs. Berarti kita langsung masukin aja X sama dengan table dan Y sama dengan chair. Nah, yaudah terus. Oh iya, kita disuruh solve using linear programming menggunakan graphical method. Berarti kita pakai grafik ya teman-teman, kayak waktu dulu SMA kan udah biasa lah ya. Oke, kita langsung bikin aja, formulasikan untuk apa problemnya. Yang pertama untuk objective functionnya dulu. Berarti objective functionnya kita disuruh maximize profit kan. Ya udah, berarti kita maximize Z equals to tadi table ya. Table itu adalah 180 profit. Berarti 180X tambah 100Y. Nah, ini adalah objective function kita. Kemudian untuk constraint-nya, constraint-nya itu adalah assembly 60 hours dan finishing 48 hours. Ya udah, kita langsung masukin aja. Berarti subject to untuk constraint yang pertama itu adalah assembly 60 jam. Nah, 60 jam ini kan diambil dari tables 4 jam dan chairs 2 jam gitu. Ya udah, kita langsung masukin aja. Berarti 4 dikali tables. Tables itu kan X ditambah 2 chairs yaitu 2Y. Maka dia lebih kecil sama dengan 60 jam. Kita masukin 60 aja deh ya. Kemudian constraint yang kedua yaitu ada di finishing, yaitu di finishing ada dua tables, 2 jam untuk tables dan 4 jam untuk chairs. Berarti ya udah, kita langsung masukin aja 2x tambah 4y lebih kecil sama dengan 48. Ya udah, kita dapat, kita tinggal bikin grafiknya. Oh iya, tinggal sama satu lagi, x sama y lebih besar sama dengan 0 ya teman-teman, jangan lupa. Di sini juga berarti ini CIJ lebih besar sama dengan 0. Ini jangan lupa ya constant terakhir, karena kadang ada dosen yang kayak recet gitu harus ngadain ini. Oke, udah, kita langsung lanjut aja. Udah dapat, kita bikin grafiknya. Bentar. Oke, ini X, ini Y. Nah, ini adalah grafik untuk berapa jumlah tables yang kita buat dan berapa jumlah chairs yang kita buat. Berarti kita yang garis pertama dulu deh ya. Ini kita perlu masukin garis constraint-nya. Kalau yang pertama, berarti kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya adalah 60 bagi 2, 30. Y akan sama dengan 30. Dan kalau Y-nya sama dengan 0, berarti kita masukin 60 bagi 4, berarti X-nya sama dengan 15. Nah, ini adalah untuk garis pertama. Mungkin kita warnain merah aja. Di X sama dengan 15 tuh 2, 3, di sini 15. Dan di Y 0,30, berarti itu 2, 3, 4. Nah, di sini adalah garis pertama untuk constraint-nya. Nah, karena dia kecil dari, berarti kan yang di kiri yang masuk ke dalam solution space-nya. Berarti kita arsir yang tidak masuk aja, biar gampang. Kita arsir yang kanan. Oke, terus lanjut. Untuk constraint yang kedua, kita lihat kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 48 bagi 4, 12. 12, Y sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 24. Nah, yaudah, kita udah dapat. Berarti X sama dengan 24, Y sama dengan 12. Kita masukin aja, di sini mungkin 24. 24, Y-nya 12. Kita tarik garis.
Nah, ini adalah untuk constraint yang kedua. Kita arsir yang tidak masuk ke solution, karena dia lebih kecil dari, berarti yang masuk sebelah kiri. Berarti yang tidak masuk adalah yang sebelah kanan, yang atas. Ini. Oke, berarti kita solution space-nya ada di sini. Nah, yaudah. Tadi kan udah dijelasin juga ya di materi, kalau untuk graphical method, kita bisa pakai di corner point-nya aja ya. Jadi kayak di ujung-ujungnya, yang mana di sini ujung-ujungnya ada 0,0, terus di sini ada 15,0, terus di sini ada 0,12, dan yang terakhir ada di sini. Nah, di sini kita carinya gampang, tinggal cari aja persamaan dari kedua garis gitu. Jadi kita dua garisnya ada 2x plus 4y sama dengan 60, dan 4x tambah 2y sama dengan 48. Kita bagi aja, bagi dua yang bawah deh. Yang bawah kita bagi dua, berarti jadinya 2x tambah 4y sama dengan 60. Ini 2x tambah y sama dengan 24. Kita kurangin, kita eliminasi. Dia dapat 3y sama dengan 36. 36 berarti y sama dengan 12. Nah, 12 kita masukin. Berarti 2x tambah 12 sama dengan 24. 2x sama dengan 24 kurang 12, 12. X sama dengan 6. Nah, berarti extreme point satunya atau corner point satunya itu adalah 6,12. Oke, kita bisa hapus saja ini. Nah, kalau udah dapet, kita tinggal cari berapa profit dari masing-masing ini gitu. Nah, tadi kan fungsinya adalah Z sama dengan 180X ditambah 100Y. Udah, kita tinggal masukin aja ke sini. Kalau ini berarti 0X 180 dikali 0 tambah 100 kali 0 berarti sama dengan 0. Dan ini berarti 180 dikali 15 tambah 100 dikali 0. Berarti berapa tuh? 180 kali 15. $2.700. Kemudian selanjutnya di sini berarti 180 benar kan ya tadi? Benar. Kali 0 tambah 100 dikali 12. Maka hasilnya $1.200. Kemudian yang terakhir berarti 180 dikali 6 tambah 100 dikali 12. Sorry, kayaknya ada yang salah deh. Bentar. Kebalik kayaknya deh ini. Harusnya X-nya yang 12. Apa benar ya? Bentar ya, coba kita hitung ulang dari persamaan yang tadi. 4X tambah 2Y sama dengan 60. 2X tambah 4Y sama dengan 48. Kita bagi 2 yang atas aja deh. Coba 2X tambah Y sama dengan 30. 2X tambah 4Y sama dengan 48. Kurang. Ini berarti jadi 3Y sama dengan 18. Y sama dengan 6. Nah, Y-nya yang di 6 ya guys. Sorry, ini kebalik. Berarti 6. Berarti ini adalah 12,6. Oke, kita tinggal masukin aja. Di sini berarti 180 kali 12 kali 12 sama dengan 2160 ditambah $600. Berarti hasilnya 2760. Nah, kita udah dapat, berarti hasilnya antara 0, 2700, 1200 atau 2760. Berarti yang paling gede adalah 2760, berarti solusinya adalah 12,6. Oke, kayak gitu cara ngerjainnya. Ada yang mau bertanya? Udah jelas lah ya. Oke, udah mungkin kalau udah jelas, gue balikin ke teman gue, mungkin Sam boleh melanjutkan. Thank you. Alifanza dulu kan ya.
Oh iya, sorry, Kak Alifanza boleh. Oke, oke. Oke. Sebelumnya gue mau share screen dulu. Suara gue masuk kan? Masuk Bang. Oke, sebentar ya. Gue share screen dulu. Hasil screen gue udah kelihatan belum? Udah kelihatan Bang. Oke, thank you. Sebelumnya kenalin gue Alifanza dari TI 20. Di sini gue mungkin mau bantu jawab buat soal nomor 4. Jadi di nomor 4 ini dia merupakan masalah transportasi. Ceritanya ada perusahaan namanya Enerco, dia punya 3 pembangkit listrik dengan kapasitas 25, 40, dan 30 juta kilowatt hour untuk 3 kota. Nah, sedangkan demand atau kebutuhan di masing-masing kota adalah 36, 42, sama 30 juta kilowatt hour. Nah, kemudian untuk harga per million kilowatt hour itu ada di tabel yang ada di slide berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah jika diketahui, oh ya ini sama tambahan constraint, kalau misalnya supply-nya tidak mencukupi, Enerco bisa membeli listrik dengan harga 1.000 per juta kilowatt hour. Tapi listrik tambah ini nggak bisa mensuplai ke kota ketiga. Jadi untuk pertanyaannya sendiri, ada yang pertama, formulasikan masalah transportasinya, bentuk model matematikanya sama parameter tabelnya. Terus yang kedua adalah tentuin basic feasible solution-nya. Sama yang berikutnya adalah gunakan metode transportasi simplex untuk menentukan optimal distribution plan sama cost-nya buat Enerco. Oke, jadi kita langsung aja ke sini ke berikutnya. Nah, jadi untuk yang pertama adalah kita mau bikin mathematical modelnya sama model transportasinya kayak apa. Jadi untuk pertama mathematical modelnya, kita ikut format mathematical model pada umumnya. Jadi kayak dia dikasih tabel seperti ini, seperti yang kalian lihat di sisi kanan layar untuk cost-nya. Jadi kayak di kota pertama ke kota dari pembangkit listrik pertama ke kota pertama itu 600 cost-nya, pembangkit listrik pertama ke kota kedua itu 700, dan seterusnya. Nah, dari sini kita coba terjemahin ke dalam suatu mathematical model. Caranya adalah pertama kita tentuin dulu masing-masing variabelnya. Jadi variabel di sini itu ada 9. Yang pertama adalah variabel 1, 2, 3 itu adalah listrik yang dikirim dari pembangkit listrik nomor 1 ke kota 1, 2, 3. Atau kalau lihatnya di tabel kanan, mungkin kayak dari S1 ke D1, D2, dan D3. Nah, terus untuk yang berikutnya adalah variabel X4, 5, sama 6, yaitu listrik yang dikirim dari S2 atau pembangkit listrik nomor 2. Terus untuk X7, 8, sama 9 itu listrik yang dikirim dari pembangkit listrik nomor 3. Nah, terus setelah kita tentuin, berarti kan kita udah bisa kita pasangkan variabelnya kayak ini X1, ini X2, ini X3, dan seterusnya. Nah, jadi setelah itu kita bikin Z-nya dulu, objective function-nya. Karena di sini adalah masalah biaya atau masalah cost, jadi yang kita pakai itu adalah minimum. Karena kita tujuannya untuk meminimalkan biaya. Kan kalau profit kan dimaksimalkan, sedangkan biaya diturunkan. Jadi di sini minimal Z sama dengan 600 X1 tambah 700 X2 dan seterusnya. Jadi kita masukin satu persatu nilai biayanya ke dalam fungsi objektifnya. Di sini ada 600 X1, 700 X2, 400 X3 dan seterusnya sampai ke X9, 450 X9. Subject to X1, X2, X3, oh ya ini simbolnya agak kacau, tapi ini harusnya gini. X1, X2, X3 ini kurang dari 25, karena dia nggak bisa melebihi, kurang dari sama dengan 25. Ini ke bawah juga sama ya, kurang dari sama dengan 25, dan seterusnya. Nah, untuk subject to ini, caranya adalah kita cukup lihat di sini, di ujung-ujung.
Karena kan 25 ini dia menggambarkan berapa juta kilowatt hour listriknya kan. Jadi di sini yang kita pakai adalah supaya variabel 1, 2, sama 3 ini, listrik yang dikirim ini, dia tidak melebihi supply yang ada, yaitu 25 juta kilowatt hour. Nah, begitu pula buat yang 40, 30, terus kita juga bikin buat yang huruf D, dan seterusnya. Nah, terus di sini yang paling terakhir itu ada namanya kriteria visibilitas atau kelayakan, yaitu adalah setiap variabel itu harus lebih dari sama dengan 0. Kan dia nggak bisa negatif kan logikanya, jadi dia harus positif. Kayak gitu. Nah, itu untuk mathematical model. Lalu untuk model transportasi adalah kita bikin tabel kayak gini. Jadi di tabelnya ada huruf S1, S2, S3 melambangkan supply atau tempat asal, lalu ada D1, D2, dan D3 itu demand atau destinasi tujuannya. Terus angkanya dimasukin, sama supply juga dimasukin angkanya. Gitu aja kalau buat yang A. Nah, terus kita lanjut ke yang B. Nah, yang B ini kita udah masuk ke membuat basic visible solution-nya. Nah, untuk bikin basic visible solution, kita pakai cara, kita melakukannya dengan cara kita tentuin biaya terendah. Jadi kita start dari yang biayanya paling rendah. Jadi kan pertama kita lihat kan di tabel ini kan kita lihat dulu mana sih biaya yang paling rendah kira-kira. Nah, di sini kita lihat, oh ya sebelum kita masuk ke situ, kita tambahin juga S dummy. Kenapa kita tambahin dummy? Karena di sini kan untuk supply, dia supply yang dibutuhkan ada 95. Supply yang tersedia itu 95 kan, 25, 40, 30. Sedangkan untuk demand-nya sendiri dia total ada 108. Jadi kan 108 kurang 95 ada 13 kan. Jadi ada 13 juta kilowatt hour yang belum kekirim, yang nggak bisa dikirim listriknya karena kurangnya persediaan, sehingga harus beli dari luar. Nah, jadi di sini kita pakai aja caranya. Nah, kita tambahin dummy-nya. Jadi ada S dummy 000 supaya 13. Lalu kita tentuin smallest transportation cost-nya. Jadi kita mulai, ini mulai sebenarnya bebas, kayak apa sih namanya, arbitrary, kayak suka-suka kalian mulai dari mana untuk nentuinnya. Karena kan sama-sama 0. Cuman kan tadi ada syarat bahwa yang dummy ini atau pembeli listrik ini nggak bisa dilakukan di kota 3, cuma 1 sama 2. Jadi pilihannya antara kota 1 sama kota 2. Nah, kita misal di sini contoh, kita ambil di kota 1. Jadi kan the smallest transportation cost is 0 in cell S dummy D1. Jadi di sini karena kita cari yang biaya paling rendah, yaitu 0, dan kita ambil di D1 dulu, misal. Nah, terus kita alokasikan berapa banyak. Alokasinya ada yang terendah dari 13 sama 36, yaitu 13. Ya udah berarti 13 masuk ke sini, ke kota ini. Jadi 13 juta kilowatt hour listrik untuk kota 1 bakal dibeli dari luar, nggak dari pembangkit listrik. Nah, terus kita langkah berikutnya adalah kita cari biaya transportasi terendah berikutnya, yaitu kita dapat 300. Ini yang sini S2 D2 300. Ya udah kita masukin berapa banyak listrik yang mau dikirim, itu kan angka yang terendah antara 40 sama 42, yaitu kita dapat 40. Nah, terus jadinya setelah kita kurangin 40-nya pindah ke sini, jadi kan dihabiskan sisa 0. Sisa 0 kan. Di sisa 0. Aduh, jelek ya gambar gua. Sebentar. Ini sisa 0. Nah, ini kan sudah sisa 0. Kita lanjut ke berikutnya. Setelah kita isi tabel nomor, setelah kita habiskan supply di sini, terus di sini juga dihabisin ya. Jadi 42 kita kurangin sama 40, sisa 2. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita cari yang paling rendah lagi di sini. Setelah 300 kan yang paling rendah adalah 300. Yang paling rendah kan ada 400. Kenapa kita ambil 400 enggak 350? Karena ini kan sudah habis. Jadi karena ini supply di sini sudah habis, kita nggak bisa ngambil lagi yang di sini. Nah, jadi pilihan kita cuma ada 600, 700, 400, 500, 480, 450. Terus ini juga udah hilang kan, karena udah habis supply-nya.
Nah, di sini kita dapat 400, kita ambil supply-nya 25. Jadi kita pilih ini 400. Kita lihat, ini kan ada supply 25, sedangkan demand-nya ada 30 di kota 3. Kita ambil yang paling kecil berapa, dari 25 sampai 30, kita dapat 25. Jadi, kita dapat 25, ya udah kita pindahin 25 ini ke kiri. Jadi, 25 juta kilowatt hour listriknya bakal dikirim dari pembangkit listrik 1 ke kota 3. Nah, jadi ini supply-nya sudah habis, sisa 0. Terus ini juga udah berkurang 25, sisa 5. Nah, kayak gitu. Terus berarti kan ini udah dicoret, ini kecoret, ini coret, ini coret. Nah, jadi berikutnya langkah berikut kita pakai small transportation cost berikutnya adalah di mana kita dapat 450, ya udah kita ambil 450. Supply-nya kita kurang, kita cari yang paling rendah antara 30 sama 5, kan berarti kita dapat 5. Berarti ini berkurang sisa 25. Nah, ini habis. Ini sisa 0. Terus ya udah kita lakuin hal yang sama. Berikutnya sebenarnya ini karena sudah tinggal satu baris, jadi ya kecuali kalau di soal nanti kalian disuruh bikin tabel satu-satu, kalian langsung aja. Berarti kan udah jelas 23 demand-nya 23 bakal ke sini ke 500, 2 juta kilowatt hour bakal ke 480, 5 juta ke 450. Jadi kayak udah otomatis sehingga kita dapat initial visible solution yang kayak gini. Jadi ini ada basic visible solution-nya, dan kita dapatkan minimum total transportation cost-nya adalah kita kaliin 400 kali 25, tambah 300 kali 40, tambah 500 kali 23, tambah 480, apa namanya? 480 kali 2, 450 kali 5, 0 kali 13, jadi dapat 36710. Nah, terus di sini kan kita untuk yang daminya, yang dia beli listrik, kita belum masukin kan di tabel. Jadi sekarang kita masukin sehingga kita dapatkan apa namanya? Kita dapatkan karena sisa 13 kali 1000 kan 13.000. Jadi dapat 49.710. Nah, kayak gitu. Terus berikutnya adalah kita mau ke yang nomor 3. Jadi buat yang nomor 3 adalah kita bakal berusaha untuk mencari yang optimal dari tabel yang udah ada. Jadi di sini kita menggunakan stepping stone method. Jadi stepping stone method itu kayak yang mungkin tadi udah jelasin, itu kan kita kayak menggunakan cross path atau jalan tertutup, bentuknya kotak lah, bisa dibayangin kayak kotak antara variabel. Jadi kayak ini yang pertama kan S1D1 kan belum terisi, jadi kita coba nyari bentuk kotak yang memuat S1D1 sama variabel lain, 3 variabel lain. Jadi kita dapat stepping stone-nya kayak gini. Jadi kayak gini. Jadi S1D1, S1D3, S3D3 sama S3D1. Nah, di sini kita cari tahu kalau misalnya kita optimalkan dari kotak itu, kira-kira bakal berkurang atau bertambah biayanya. Nah, kita lihat dari net cost change-nya. Jadi 600 kita kurangi 400, tambah 450, kurangi 500. Sehingga kita dapatkan 150. Terus untuk S1D2, kita jadi lakuin ini hal yang sama ini untuk semua kotak. Jadi untuk S1D2 misal, berarti kayak gini kotaknya. Yang penting 3 ujung yang lain ini dia punya apa sih, maksudnya dia terisi gitu. Jadi yang kosong nggak ada nilainya, cuma salah satu ujung yang mau kita cari tahu. Habis itu ada S2D1, ini kan kotaknya kayak gini. Terus S2D3 itu bentuknya kayak gini. Ini sorry ya kalau agak berantakan. Ini gue coba bagusin deh. Ini buat S1D1 tuh kayak gini kotaknya. Terus S1D2 itu kayak gini. Salah. Kayak gini bentuknya. Terus S2D3, S2D1, habis itu S2D3 itu kayak gini. Habis itu kita daminya juga kita lakuin stepping stone, kita dapat kayak gini bentuknya. Sama kayak gini. Nah, di sini jadi kita untuk masing-masing kita cari tahu kayak net cost change-nya berapa, makanya ada perhitungan di sini.
Ada perhitungan di sini. Nah, di sini kita dapat nanti net cost change-nya ada yang 150, 270, 0, 80, 20, 50. Nah, syarat untuk kita menggeser solusinya itu supaya dia jadi lebih mendekati optimal adalah net cost change-nya negatif. Nah, tapi di sisi lain, karena semua net cost change-nya positif atau tidak negatif, ya, ada yang 0, ada yang positif semua, jadi dia udah nggak bisa diapa-apain lagi karena sudah paling optimal, sehingga kita dapatkan solusi paling optimal seperti yang kita lihat di layar. Kayak gitu mungkin. Kira-kira sih ada pertanyaan nggak? Dari teman-teman. Teman-teman bagi yang punya pertanyaan boleh langsung aja. Misal kalau ada pertanyaan tanya aja. Oke. Mungkin kalau misalnya belum ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyain nanti entah lewat upload atau mungkin langsung ke kita juga nggak apa-apa. Mungkin selanjutnya bakal dari Samuel. Terus gimana sih? Alright, gue share screen ya. Oke, maybe sebelumnya kenalin dulu gue Samuel, sini Aslab Sams juga yang bakal ngebantu dan untuk nomor terakhir. Tapi gue tahu ini udah malam banget dan lu pada juga udah capek kan, jadi I'll just be real quick nge-review tentang duality tadi. Sebenarnya duality juga nggak susah sih. I think gue bakal ngerjain satu contoh untuk maximization. Ini gue on cam dulu deh. Satu contoh untuk maximization sama satu buat minimization ya. Nah, jadi yang A sama yang B aja ya. So the first one kita punya yang ini nomor A ya. Max. Ini kan ada 3x1, 2x ini. Kita langkah pertama untuk ngerjain duality itu adalah kita mau ngubah ini jadi kayak bentuk yang ada SS-nya itu dulu, yang kayak tadi udah sempat diajarin juga di sebelum-sebelumnya. Jadi 3x1 tambah 2x2 tambah x3. Nah, kalau gue langsung lihat aja di sini ada yang inequality-nya ada 2 kan. Jadi kayak bakal ada 2s gitu kan. Jadi gue bakal langsung taruh aja. Oke, dari situ gue bakal next, gue tulis ulang lagi dulu yang bawahnya. Ini kan X1 tambah X3 sama dengan 3 ya. So, yang kedua adalah X1 min X2 tambah X3. Di sini lebih besar dari 2. Kalau misalnya lebih besar berarti kita S-nya minus ya. Minus S1 slack-nya. Jadi sama dengan 2 gitu kan. Itu ke row 3. Kalau ke row 3 itu ada X1 tambah X2 tambah 2X3. Di sini lihat tandanya lebih kecil. Kalau misalnya lebih kecil dari, berarti kan S-nya ditambah, slack-nya perlu ditambah ya. Jadi tambah S2 gitu. Sama dengan 1. Nah, ini kan bentuknya udah sama dengan semua, udah form yang benar ya. Habis itu kita, gue tulis dulu, maximize gitu. Nah, sebenarnya kalau yang ini tinggal lihatnya gini aja. Yang row pertama itu bakal jadi Y1, row kedua itu bakal jadi Y2, row ketiga itu bakal jadi Y3. Dan untuk, sebenarnya cuma kayak transpose gitu ya sih, jadi kayak kita bakal pakai ini, ya ini, gue ganti warna deh. This one itu jadi untuk ininya. Jadi ini jadi minimization kan. Nah, jadinya 3Y1 ditambah 3Y2 2Y2 maksudnya, tambah Y3. Habis itu ya, kita tinggal lihat yang ini dulu nih. Yang dari kolom pertama, ininya tuh bakal jadi sama, yang ininya bakal yang jadi di sebelah kanan ya. Jadi
Y1 ininya X1 kan jadi yang ini kan Y2 nih tadi, yang row kedua itu Y2, berarti tambah Y2 tambah yang ini, yang row ketiga itu Y3, berarti tambah Y3, habis itu ininya 3 kan. Nah, ingat kalau misalnya maximization, berarti kan ini berubah di duality jadi minimization ya. Kalau min, berarti kita kanannya, ini rule-nya, jadi kalian pakai lebih besar dari. Oke, kalian lakuin yang sama untuk yang row keduanya juga. Wait, kok gue nggak bisa mindahin? Oke. Lakuin yang sama untuk row keduanya. Jadinya langsung aja min Y2 tambah Y3 lebih besar, ini kan lebih besar sama dengan dari 2. Di situ yang terakhir tinggal sama juga Y1, ini kan Y1 tambah ini jadi Y2 tambah 2Y3 lebih besar dari ini, jadi itu lebih besar dari 1. So nih lihat nih select kan masih ada lanjut nih min S1, berarti itu S1-nya kan ada di row kedua ya. Berarti ini sama dengan min Y2 lebih besar daripada 0. Sama yang terakhir kita lihat juga ada S2 nih. Itu berarti di row ketiga, berarti Y3 lebih besar daripada 0. Nah, ini kan min Y2. Kita langsung lihat aja min Y2, jadi Y2 lebih besar daripada 0. So, kita lihat di sini, Y1-nya kan nggak ada ya. Y1-nya itu dia nggak di restrict apa-apa. Berarti, ya udah lu tinggal tulis aja. Ini gue langsung ikan aja. Y1 itu unrestricted. Ya udah, berarti ini udah selesai nih satu problem untuk yang A. Ingat aja intinya kuncinya kalau max jadi min, kalau min jadi max, dibalik aja kalau duality. Sama tadi caranya ikutin aja. Kalau misalnya ininya duality-nya min, berarti ininya semua otomatis ikut jadi lebih besar dari. Oke. Gue hapus ya, gue kerja satu lagi untuk yang mungkin ada yang mau dulu nggak? Beda ya, gue next aja. Alright, gue kerjaan yang B ya sekarang. Yang B ini soalnya minimize kan. Minimize 4x1 min 2x2 tambah 6x3 gitu. Oke. Gue rapin dikit. Habis itu kita lihat di sini. Bertindak samanya ada 1, 2. Ini kan bukan ya. Jadi gue bakal punya dua stack kan. Jadi tambah 0S1 tambah 0S2 gitu. Alright. Jadi kita langsung lanjut aja. Sama lagi kayak tadi. Lanjutin bawahnya. X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 6 gitu. Yang bawahnya sama kerjain juga, tambah X2 tambah X3 ini lebih besar dari 4. Kalau lebih besar berarti S-nya min kan, sama dengan 4. So X1 bukan, X2 minus X3 lebih kecil dari, berarti kan plus X2 sama dengan 2 gitu. Ya udah, dari sini kita tinggal ubah aja caranya persis kayak tadi. Kita ubah jadi max gitu kan. Ini kan min, ubah jadi max. Habis itu lu lihat yang kanan ini. Oke. 6Y1 tambah 4Y2 tambah 2Y3 gitu kan. Habis itu again, ini gue garisin. Ya gue mau ganti warna lagi dulu. Itu ini Y1. Ya, tadi lagi caranya.
Jadi row satunya Y1, Y2, Y3. Dan kalau misal lebih banyak pun ya udah tinggal diurusin aja Y1-nya sampai Y kesekian, yang mau sampai Y4, Y5 ditulis aja gitu. Terus itu ini berarti X1 tambah X2 kan di Y1 sama Y2. Berarti Y1 tambah Y2. Kalau sekarang kan max. Berarti lambangnya apa? Jadinya lebih kecil. Lebih kecil dari ini yang kayak atasnya, 4. Oke ya. Habis itu lanjut ke sebelahnya. Y1 tambah Y2 tambah Y3 ini lebih kecil dari min 2. Oke. Habis itu yang itu 2Y1 yang ininya X3 tambah Y2 min Y3 lebih kecil dari 6. Selalu masukin yang ini minus A1 ya. Minus Y ini ya A1-nya di Y2 kan. Berarti min Y2 lebih kecil dari 0 sama ini kan di Y3 ya. Berarti Y3 lebih kecil dari 0. Again, kalau ini kan min Y2. Berarti ya udah ini Y2 lebih besar dari 0. Dan sekali lagi di sini ternyata Y1-nya kan nggak masuk di ini ya. Ya udah berarti Y1 unrestricted. Dia bisa minus, bisa positif, bisa negatif gitu, nggak ada masalah. Ya udah sebenarnya paling kayak gitu aja. Untuk bagian C ini sama aja, jangan nggak usah peduliin. Maksudnya ada unrestricted di sini, lu masukin aja kayak tadi. Ini gue nggak verbal aja ya. Kerjain aja kayak tadi dan itu bakal langsung hasilnya. Kalau kayak gini most likely ya berarti Y1 sama Y2-nya bakal ikutan unrestricted. Tapi caranya untuk yang ini sama aja kayak yang maximization yang di nomor A tadi. Jadi paling dari gue itu aja. Mungkin ada yang mau nanya or apapun. Going once, going twice. Alright, gue stop share. Gue balikin lagi ke siapa, Dendi or siapapun. Oke, baik, terima kasih Sam atas penjelasan soal terakhir. Terima kasih juga buat teman-teman 2021 yang udah hadir pada malam hari ini. Semoga aja apa yang udah kami sampaikan pada malam hari ini bisa berguna dan bisa membantu kalian pada saat UTS nanti. Setelah ini gue kembaliin ke Liv. Thank you. Oke. Thank you abang-abang dari Lab Sam, buat Bang Dendi, Bang Sam, Bang Alif, sama Bang Zaki. Buat teman-teman, terima kasih juga udah hadir asistensi. Jangan lupa buat isi QC mailbag-nya. Terus sebelum mungkin karena udah malam juga, bisa kita tutup aja asistensi malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin lebih baik kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat semuanya, Bang Dendi, Bang Zaki, Bang Sam, dan Bang Alif, dan teman-teman semua. Boleh leave Zoom sekarang. Thank you guys. Semoga lancar UTS-nya buat kalian semua. Thank you, Liv. Thank you, Kak. Makasih Kak, makasih Akpro. Makasih Kak. Anjing kelar. Wait. Wallet. BTW ini siapa yang ngedit? Yang ngedit apa? Rolin. Bukan, yang lagi Teoprov sama Satin. Gue tadi download kan. Anjir, besar banget. Yang satu 700 mega MB. Satu lagi 600-an. Oh iya, tadi mau yang Statin tapi videonya kepisah-pisah terus nggak jadi. Iya, semuanya kepisah-pisah kalau yang SPI. Makanya gede. Mana gue belum nyoba CapCut lagi. Udah nyoba lagi. Record yang ini ntar masukin drive aja loh. Ini di stop record dulu. Ya udah, ntar berarti ntar record dulu. Man, salmonnya nggak itu deh kayaknya.
Lah, Kak Surya kenapa? Kak Surya, Udah bilang aja udah end. udah endin aja. Ini Auto mau save kan tapi Hah? recordnya auto save kan berarti. Iya harusnya. Salmannya mana sih? Udah, tinggalin aja Salman sendiri. Tapi hostnya Salman yang bisa nge-end Salman. Mana sih Salman? Oke, gue live ya. Udah. Wait, gue live.